Pengalaman Cerita Edukatif Mahasiswa. Bersama saya Naila. Dan saya Riris Matanari. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Kak Dea. Nah, Kak Dea ini punya pengalaman seru banget di program kreativitas mahasiswa, yang dimana pengalamannya ini berhasil lolos ke PIMNAS juga, teman-teman. Nah, ini adalah studi kasus yang manajemennya bagus banget, karena ada problem-problem yang mungkin di luar nalar kita, teman-teman. Nah, ini dia Kak Dea. Terima kasih Kak Dea sudah mau datang ke podcast kami ini. Pertama-tama kakak boleh perkenalan diri dulu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Halo teman-teman semua, semuanya perkenalkan, aku Dea Sari. Memang aku biasa dipanggil Dea, bisa dipanggil juga Arum, karena di kelasku itu yang namanya Dea sama Arum nggak cuma satu orang, banyak. Jadi emang paling terserah ya dipanggil Dea, Arum, Sari terserah gitu. Dan kebetulan aku sekarang di ini ya, prodi SMP Kelola Pembangunan angkatan 2022 dan sekarang sedang menempuh skripsi seperti ini. Oke, sekarang mari kita mulai dari awal banget. dari awal dulu nih. Sekarang kan kesibukannya Kak Dea ke skripsi nih. Berarti udah jarang ikut ke PKM itu ya, Kak? Atau masih ikut? Oke, Jadi aku cerita dikit ya teman-teman ya. Iya. Jadi tentunya aku selain skripsi, aku sebenarnya masih ikut organisasi subbidang di komunitas. Namanya itu Muslim Tadi. Jadi setelah menjadi pemuda harian inti setelah kuliah. Gitu. Iya. Terus kalau di PKM sendiri, memang karena aku udah semester tua ya ibaratnya ya. Jadi aku nggak bisa ya teman-teman ikut program kreativitas mahasiswa lagi, karena nanti kalau misalnya ikut pun di tengah jalan akan kedua judisium mungkin, jadi kan nggak bisa ikut PIMNAS ya kalau bisa lolos gitu. Jadi sekarang fokusnya memang di PKM Center untuk membina dan juga membantu adik-adik yang memang mau berusaha untuk ikut PKM sampai ke PIMNAS gitu sih. Nah, buat PKM ini apa sih motivasi kakak sampai bisa masuk PIMNAS gitu? Ada dorongan spesifik? Dorongan spesifik ya. Sebetulnya aku itu adalah anak yang ambisius dari SD, teman-teman. Kayaknya kakaknya juara satu dulu ini. Enggak sih, nggak juara satu. Tapi FYI ini ya mungkin ya. Aku SD dulu itu nggak pernah yang namanya sampai dapat juara gitu. Tapi aku benar-benar berusaha. Gimana pun caranya aku harus ambis gitu, ambil kesempatannya sebanyak mungkin. Terus SMP itu juga masih tetap gitu, ambisnya nggak berkurang. Kemudian di SMA itu barulah ke ini ya, terkabul mungkin ya doanya. Itu dari ini, aku ikut studi klub ekonomi dulu. Jadi aku ikut OSK yang tingkat kabupaten kota, artinya juara sekota itu, juara satu untuk cabang ekonomi, dan berangkat untuk membagi tingkat provinsi gitu. Jadi memang nggak ada capeknya aku gitu ya. Terus masuk kuliah itu gimana caranya ambisku nggak hilang gitu. Jadi ya, dari maba itu memang ini ya, aku maba dulu itu sempat ikut ini karya tulis ilmiah Al-Quran waktu maba itu. Kalau nggak salah waktu ini teman-teman, kalau sekarang kan ada pre ya, ya itu waktu pre. Kalau di pre kan ada MTQ gitu, ya aku ikut di situ dan alhamdulillah dapat juara 2 pas itu. Dan gimana caranya? Pokoknya ini ya, aku bisa memanfaatkan kesempatanku sebanyak mungkin untuk ikut lomba. Waktu itu dulu gitu sih. Terus kenapa sampai tertarik ke PKM? Karena aku masuk ke ini ya, aku kan masuk ke BEM Univ ya. Terus kenalan sama ini kating-kating yang memang waktu itu beliau-beliaunya sudah masuk PIMNAS. Terus dikasih tahu, Dek kamu tahun depan ikut aja ini PKM gitu. Karena aku masih ini ya sedikit awam ya sama PKM itu gimana. Terus wah apa tuh Kak? Cuma diceritain sama kakak-kakaknya ini, sebenarnya kayak seru gitu ya. Maksudnya tuh setahun gitu. Jadi kayak sangat beda sama kompetisi-kompetisi yang aku ikuti sebelumnya. Kan itu cuma kayak mungkin beberapa bulan, 3-4 bulan terus selesai. Ini kan harus setahun gitu. Dan itu kan kayaknya susah gitu ya. Terus akhirnya aku nyoba di tahun 2023 itu nyusun proposal sendiri gitu. Sendiri. Belum ada tim. Wow. Nyusun proposal sendiri. Kemudian aku cari teman aku yang satu kelas gitu kan. Aku tawarin tapi dia belum mau. Akhirnya dari situ aku kayak susah ya cari tim ya, emang program itu cari tim itu susah. Terus akhirnya
Aku coba ini sih, berusaha buat nyari teman-teman dekatku dulu, karena kan FEB setidaknya aku ada teman gitu loh. Iya. Karena nggak ada, dan akhirnya karena aku mungkin hektik juga sama organisasi waktu itu, jadi aku harus menggunakan kesempatan itu gitu. Jadi yang waktu itu belum sampai ke belum sempet itu ya? Belum sempet Belum sempet. belum ikutnya saksi fakultas itu belum waktu itu. Jadi untuk mencari kelompok yang masuk timnas kemarin itu dari mana? Nah, ini jadi dari salah satu cuttingku juga yang beliau kan alumni timnas 36 kalau nggak salah. Nah itu kebetulan juga anak BM. Terus aku ditelepon waktu itu kayak, "Dek mau nggak ikut ini PKM gitu kan?" Oh ya Allah, aku diundang sendiri nih ternyata gitu kan. Boleh nih kalau misal mau ngisi tim gitu. Nah aku waktu itu nggak tahu kalau misalnya ternyata yang hilangin ketuanya gitu kondisinya. Aku baru tahu terus setelah aku mengiyakan, oh ya aku masuk itu aja, terus banyak baru ngasih tahu intinya hilang, maksudnya yang hilang itu tim ketua timnya gitu. Dan aku akhirnya jadi anggota 4. Nah posisi waktu itu ketua timnya masih ini sih kayak simpang siur siapa, tapi yang pasti anggota satu, yang dari FPIPA itu harus nanya jadi ketua tim gitu sih. Berarti kakak belum sama sekali nggak tahu itu gimana proses dari awalnya. Real itu nggak tahu teman-teman karena ini ya itu kan sudah pendanaan Belmawa ya, Udah jadi sampai aku dapat pendanaan pendanaan sudah. Belmawa dan itu sudah monef atau monitoring evaluasi dan kita Iya. harus melaporkan progres ke universitas. Iya. Dan itu besoknya tuh Oh. Dan waktu kayak gitu berarti kan harusnya kan kakek agak shock gitu Agak ya. shock, Karena kakak mikir ini kita baru mulai bikin proposal, bikin Bener. judul, tahu-taunya udah lulus pendataan, Iya. bahkan udah mau evaluasi juga. iya benar. Di situ perasaan kakek mana? Deg-degan pasti ya sih. Rasanya itu senang dulu ya kan, senang tapi sangat tertantang ya, karena dalam waktu seminggu itu aku harus bisa menyesuaikan diri sama tim dengan posisi aku gak kenal timnya itu siapa gitu kan, terus dari FIPA semua, gak ada dari FEB, tapi ya kita niatkan gitu ya, karena kita dikasih kesempatan ya harus dimaksimalkan gitu kan. Jadi waktu itu emang ini sih teman-teman, aku pada akhirnya agak struggle ya belajarnya, karena kan aku udah Ngejar belajar waktu emang juga. ya benar ngejar waktu itu. Mungkin kalau dulu bisa prepare, mungkin aku bisa belajar hal-hal yang memang umum. Nah tapi kan ini sudah praktek ya, Iya. jadi aku benar ngejar, harus tanya, harus baca proposal teman-teman dulu ini gimana supaya ngerti alurnya, supaya jalan gitu. Ya akhirnya habis minggu itu langsung ke Monef unik dan harus melaksanakan masalah jawab kan. Iya. Dan ditanya jawab tuh jujur temen-temen aku ngawur sebenarnya, masih karena bingung ya mungkin Iya. ya, tapi aku bener pede aja jawab dulu. Tapi jawabnya tuh nggak ngawur yang ngawur banget gitu, tapi ya secara logika aja dipikir oke lah masih masuk gitu. Jadi kayak gitu sih, itu ya apa ya, Tantangan terbesarnya ya kak. iya betul. Terus waktu yang kakak menggantikan itu yang diikuti PKM jenis apa kak? Ini sih setelah aku masuk di, aku dulu sih awal tuh ditawarin semua ya, jadi Iya. aku akhirnya ikutnya skim yang kewirausahaan. Kewirausahaan semua. Kalau mau jenis PKM yang lain pernah ngikutin juga nggak kak? Ini kebetulan aku di tahun kemarin tahun ini nggak sih, 2025 kan, Iya, kan baru akhir tahun tahun ini, ini iya, ya, tahun ini. tahun 2025 itu aku ini ganti skim ke RSH, Riset Sosial Humaniora. Cuman aku meneliti salah satu topik yang lumayan lagi rame ya, tapi itu di Bali gitu, terkait praktik jual beli tanah ilegal gitu. Jadi aku cuma sampai lulus tingkat univ aja, tapi nggak sampai lulus mana. Last chance banget sih, kesempatan terakhir. Udah belum rezekinya. Terus waktu kakak tadi baru masuk itu, kakak adaptasinya sama mereka gimana? Karena kan di PKN kayak gini tuh butuh banget komunikasi yang baik. Betul. Dan kan kakak di situ masih baru join, masih belum kenal siapa-siapa di situ. Nah, bagaimana kakak menghadapi situasi kayak gitu? Oke, bener ya. Memang untuk adaptasi itu kita memang butuh manajemen organisasi atau manajemen tim gitu ya. Dan aku sangat banyak belajar dari organisasi yang multi gitu. Karena aku sangat ini ya, sering bertemu dengan banyak sekali karakter orang.
dan akhirnya dari situ aku benar-benar bisa mempelajari karakter orang masing-masing itu seperti apa. Kan kalau misalnya digolongkan itu kayak ada tipe-tipenya gitu loh. Kayak tipenya orang yang diam, ada yang rame, ada yang kena dikit mungkin sensitif gitu kan. Kemudian apalagi ya, aku lebih ke itu sih, dia mengenalin karakter mereka dulu seperti apa. Kemudian komunikasi, kita harus itu nahan egonya masing-masing ketika mungkin ini ya berpendapat ataupun nanti ada pendapat tapi nggak bisa menyimpulkan, itu kita harus turun ego masing-masing, harus pakai logika. Ini yang paling masuk yang mana sih keputusannya, nggak bisa nih langsung kayak enggak kok aku perasaanku yang aman ini kok gitu, nggak bisa kayak gitu. Terus kita harus lihat kondisinya, dipikir secara jangka panjang atau long termnya itu gimana gitu. Kemudian apa dia manajemen tim, pahami karakter orangnya. Terus yang kedua tadi ya komunikasinya dibenarkan, intinya tuh nggak boleh egois sama lain gitu. Kemudian kalau ada masalah, ini yang ketiga yang sangat aku pelajari, kalau ada masalah itu nggak bisa dipendam sendiri-sendiri, memang harus disampaikan. Kalau misalnya kamu terlalu ini, nah aku di timku itu mungkin ini ya, aku sebenarnya sedikit sensitif tapi aku bisa mengendalikan. Di timku juga ada yang sensitif tapi nggak bisa mengendalikan. Jadi itu kadang ada yang bisa mengendalikan. Nah, teman-teman tuh harus tahu satu karakternya, harus tahu satu sama lain, sehingga kalau misalnya ada masalah tuh ngerti ini siapa duluan nih yang harus ini ya ngomong ke anak ini nih gitu. Jadi harus tahu trik-trik strateginya seperti apa gitu. Kemudian terkait ini ya, karena waktu itu dadakan banget ya, karena kita udah punya job desk ya, punya pembagian tim yang rata gitu. Jadi kita harus menjalankan job desk sesuai dengan job desk masing-masing. Nah, waktu menjalankan job desk itu ya sesuai ini ya, sesuai bidangnya. Kalau misalnya aku kemarin tuh jadi ini CFO yang bagian bagian keuangan. Terus untuk anak-anak FIPA itu, untuk FIPA ya kakak-kakak itu ada bagian produksi. Produksi itu ya. Kemudian untuk yang leader ya, yang CEO mana kimia pendidikan fisika. Nah itu mbaknya sudah dapat satu ya. Terus sama satunya lagi marketing. Nah, marketing pun kita ambilnya dari FIPA. Dari FIPA juga. Karena memang tidak ideal ya tim kuah yang 4 orang dengan kategori cuma 1. Dia nggak ngoyo ya. Jadi sebenarnya aku ini, oh enggak ding, sorry, ini yang dari FIPA itu branding. Iya, jadi aku yang merangkap marketing. Jadi aku merangkap dua, iya, finance sama marketing gitu. Tapi dalam pelaksanaan job desk ya tetap kita saling bantu sama lain gitu. Nah, lebih seperti itu. Buat posternya kemarin di mana? Kan kayak gerakan asas. Diskusinya itu Kontribusinya paling besar siapa? Nah ini sebenarnya manajemen juga ya. Kita harus, kalau manajemen itu kan harus mengejar namanya efektivitas sama efisien gitu ya. Jadi karena kita ngerti ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan ya, otomatis dengan dana yang kita edukasi dari rumah kita berikan ke orang lain. Jadi dia vendor itu vendor dari DKV selain itu. Dan memang tim PKN Center itu punya teman-teman vendor yang memang sudah ahli di bidangnya gitu. Jadi kita perlu difasilitasi atas hal itu. Tapi difasilitasi berupa relasi teman-teman. Iya, kalau dana itu pakai dana ini, dana dari pendanaan itu. untuk manajemen waktunya sendiri kan waktu itu kakak ikut PKN juga masih harus ke kerjaan tugas kuliah juga. Itu manajemen waktunya kakak gimana? Bagi waktunya antara PKN sama tugas-tugas dari kuliah. Tugas ya, oke. Dan sebetulnya waktu itu aku teman-teman di samping PKN aku masih gabung organisasi. Nah itu belum lagi organisasinya. Iya banyak sih. Aku juga kayak tidak menyangka ternyata aku bisa melakukan itu. Manajemen waktu yang pertama itu aku selalu itu buat skala prioritas. Aku selalu ada ini sih, apa namanya, kayak Ada hal yang benar-benar jadi Prioritas nggak tulis gitu. ya, aku kalau misalnya tulis tuh enggak sih teman-teman. Aku lebih pakai ini sih, tulis. Google Calendar gitu. Jadi aku tulis aja hari ini jadwalnya apa aja gitu. Ya harus aku kerjain. Apa aja sih yang jadi rutinitas di bulan ini gitu, yang benar-benar gak ganti jadwalnya gitu. Terus aku Google Calendar cuma buat reminder aja sih. Tapi kalau misalnya tulisannya tuh aku punya ekspresi sendiri.
jadi aku isi jadwalnya seperti apa, tugas apa yang perlu aku kerjakan gitu. Jadi kalau dibilang sih akhirnya aku harus dahulu ini ya, apa namanya, kuliahku dulu. Kuliahnya itu waktu kuliah harus aku susun sedemikian rupa, kemudian apa namanya, habis waktu kuliah yang wajib kedua itu PKM. Di PKM itu harus aku sisakan ya waktu seminggu itu beberapa kali, karena kita ada pembinaan meeting juga waktu itu. Kemudian ada apa lagi ya, organisasi itu terakhir gitu, seperti suasana juga terakhir lah gitu. Nanti kita cari kesama-sama. Yang penting kalau misal ini sih manajemen waktu itu lebih kepada amanah ya. Iya. Kita kasih waktu itu ada amanah gitu, jadi waktu yang mungkin kita manfaatkan, tapi ya seperti itu kita harus ini sih, kalau misal nggak mampu juga dibilang aja kan kita mampu ya, jadi harus komunikasi juga. Kalau yang bagian skill tadi, kakak bilang harus ada skill yang spesifik gitu. Nah, kalau buat teman-teman yang lain mungkin yang mau ikut PKM tahun depan, nah apa sih saran kakak buat cari tim itu gitu, yang kemana aja gitu? Ini maksudnya ini ya, apa proporsionalitasnya gitu Iya. supaya dapat tim yang sempurna gitu. Jujur nggak ada tim yang sempurna teman-teman, semua itu pasti ada kekurangannya gitu ya. Kadang kita kayak ketemu sama orang-orang akrab gitu, tapi di tengah nanti bakal kebongkar lah istilahnya gitu kan. Jeleknya itu ya dong yang tadi masalahnya gitu, tapi sekali lagi kita gimana caranya harus terima sih kekurangannya. Tadi kita punya kurang juga nih, jadi harus terima juga kurangnya teman-teman seperti apa. Tapi saranku kalau bisa itu awalnya dari teman-temannya akrab dulu. Biasanya teman-temannya akrab itu gampang tolerir ke kita gitu. Tapi untuk beberapa kasus aja ya, itu kan kadang ada yang akrab tapi sekalinya ada masalah langsung protol nih satu-satu, itu bisa jadi kayak gitu. Tapi usahakan ini sih cari yang sevisi aja. Sevisi itu maksudnya ya tujuannya mau prioritasmu apa, yang sama gitu. Kalau misalnya dia aku PKM ini tujuannya untuk ini, aku memang mau berkontribusi terus kemudian cari kejuaraan gitu ya, dan mereka sevisi, oke kita jalan. Tapi ketika kamu nemuin satu anggota tapi dia kayak ya nggak, aku coba-coba aja dulu, nah itu tolong dihindari, nggak dulu karena berdasarkan pengalaman yang seperti itu nggak kuat secara komitmen, pasti dia akan hilang di tengah jalan gitu. Kalau misalnya ada case memang tadi udah nemu ya tim yang lengkap gitu ya, tapi dia hilang di tengah jalan, silakan dipertegas, kamu mau nggak komitmen ke depannya, kalau misalnya nggak, aku harus cari ganti gitu sih. Itu lebih ke ini ya, kita udah ngejar waktu juga kan, jadi harus kayak gitu. Kalau misalnya kesulitan gitu ya, aku mau promosi PKM itu ada PKM gitu. Jadi kita carikan gitu. Sebenarnya kita mencarikan satu tim itu karena kita juga sebenarnya beberapa sudah tahu orang-orang yang di ini loh PKM base gitu. Kadang kita udah ngerti kan PKM itu. Oh ini tahun lalu udah ikut timnas, ini tahun lalu udah ikut PKM dan aja. Jadi kita masukin lagi ke tim. Bisa kayak gitu sih. Terus sebelum ada, kan kakaknya biasanya cari tim sendiri nih. Nah itu idenya biasanya udah ada ide duluan atau kakaknya cari tim dulu? Kayak mungkin udah ada tim lain yang udah ada ide, terus kakaknya direkrut ke tim itu atau gimana? Atau kakak ada ide sendiri terus cari teman sendiri? Kayak gini, kakak punya ada ide sendiri. Nah, sedangkan ada satu tim yang tadi yang mau merekrut kakak itu udah punya ide sendiri juga. Nah, kakak menyuarakan ide kakak itu juga atau ngikut sama ide mereka? Kalau dari pengalaman yang aku sekarang itu sebenarnya aku lebih ke masuk ke tim yang sudah ada ide. Oh iya tadi, Kan beberapa pendanaannya. Tapi kalau misalnya dulu awal-awal itu memang aku berangkat dari ide dulu. Tapi ya itu teman-teman, kalau berangkat dari ide dulu tapi kita juga nggak lengkap, hasil aku jadi batal gitu. Tapi nggak tahu ya teman-teman yang lain siapa gimana. Tapi kalau aku ketika teman-teman mungkin kesulitan cari ide, teman-teman di samping cari ide, carilah tim dulu. Kalau misalnya ada tim-tim yang sudah ayo open rekrut nih,
aku juga naik kafe sebenarnya masuk aja karena kita nggak tahu kalau kesempatan itu di mana gitu kan. Iya. Barangkali kita udah usaha dari ide tapi nggak sempurna, barangkali kita memang gabung gitu loh, disuruh gabung ke tim disuruh lain. gabung ke tim lain gitu, nggak satu-satu cari ide gitu Iya. kan. Kita gabung aja terus kita eksekusi, biasanya gitu sih, itu lebih matang biasanya. Tapi kadang ada yang dari ide dulu terus matang terus baru masukin itu udah bisa gitu, kalau lebih capek. Tapi ya tidak menurut komunitas dua-duanya itu bisa gitu kan. Kebanyakan yang ide dari kakaknya sendiri biasanya ide untuk kewirausahaan atau skim yang lain. Aku lebih ke kewirausahaan itu Lebih aku bisa kewirausahaan. ikut ini ya, business plan. Jadi kebanyakan idenya memang kewirausahaan gitu. Nah kemarin itu ikut tim cuttingku karena dia ganti skim kan riset sosial humaniora gitu ya. Nah aku punya cutting banyak itu memang dari RSH. Jadi ya teman-teman itu benar-benar secara riset itu kuat, dia pakai teori ini udah gak seru ya gitu. Jadi akhirnya oh kayak tawarin sama Udah masnya, skim ke iya RSH itu. kamu mau nggak ikut timku gitu, kamu nggak ada pengalaman nggak apa-apa, nggak maksudnya mau belajar biasanya kayak gitu loh. Jadi jangan takut buat belajar, iya orang KKM juga nggak kami teman, jadi jangan takut buat belajar, kayak nggak dulu lah, karena sama-sama belajar sebenarnya kan kita belajar. Kalau di bagian proposalnya itu kan kakak sering ya revisi proposal gitu. Itu makanya sering gitu ya. Hah? Makanya sehari-hari karena kita harus konsultasi tiap hari ya. Tiap hari itu nggak juga kan 2 hari sekali, jadi itu harus tiap hari ya. Iya. Konsultasi dari segi mungkin ini isi yang krusial ya, misalnya latar belakangnya gimana, kemudian target pengeluarannya seperti apa gitu. Tapi yang sering banget kita revisi itu di latar belakang. Nah, itu kan krusial ya, itu menjelaskan alasan apa sih yang mendasari kita buat angkat diri, kenapa urgensinya apa gitu. Itu yang mungkin kita maksimalkan gitu, dimaksimalkan revisinya. Kemudian kalau kita ketemu lagi sama PKM seperti ini ya Pak di fakultas ya kalian direvisi dikit kan, di unit kita direvisi lagi saat administrasi. Ini mu spasimu ini bagus, iya teman-teman sedang itu misal ada huruf kapital yang nyempil satu gitu kayak itu gitu, udah itu digaris satu, dibutuhin satu Di print ini di print di print itu cuma ini sih teman-teman, pas apa ya pembentukan aja. Jadi biasanya kita kalau konsultasi pakai jadi lebih enaknya di highlight ini dong, lebih gampang juga, misalnya dikasih komen gitu. Nah kalau misalnya ketemu lagi sama dosen pembimbing sama dosen penawaran yang lain, kena lagi dah kita revisi lagi nih, kalau terbagainya kayak gini Berarti 3 kali ya Kak? kayak saya bilang gini kok gitu. Jadi kita perlu harus kuat secara ini ya pendapat tim kita itu, gak bisa kayak kita ikut arus ini, ada ide itu ya masukin, ada pendapat ini, saran ini masukin, nggak bisa dong. Jadi yang mana yang memang itu dibutuhkan sama proposal tim kita, yang mana itu memang masuk ya itu kita sering banget, kalau nggak ya bisa kita Butuh berapa lama tuh Kak? Waktu itu revisi proposal itu sampai benar-benar jadi, sampai benar-benar di ACC gitu ya sampai kita mau submit itu reaksinya kan selalu ada. submit itu timnas ini. Ini ya kalau yang aku cerita yang dari ini aja, yang kalau dari awal ya proposal aja ya, karena kan yang satunya kan udah masuk 4 bulan itu, jadi nggak delete gitu. Dari awal bikin proposal kita itu mungkin di bulan apa ya, pokoknya sampai bulan Maret gitu, bulan Maret revisi kan karena kita cari masukan dari dosen pembimbing, kemudian dari PKM sendiri juga gitu. 4 bulan itu 4 bulan itu betul. revisi terus. Diskusi terus kayak misalnya untuk data ini yang bisa menguatkan jurnal ini ada nggak ya, apalagi kalau misalnya kita kesulitan dari sumber paling terbaru gitu kan. Kan kita kalau riset itu kan harus cari ini ya, novelty, gap juga, gap risetnya gitu dari minat sebelumnya. Sebenarnya kita tuh cari yang ideal kan dari tahun-tahun sebelumnya, kayak kan kita risetnya 25 nih, kita cari jurnal 24, 23, 22, dan 1 biar lengkap gitu ya, jadi kayak lebih kelihatan gitu kayak tiketnya. Kadang kita tahunya nggak ada, jadi kayak kurang aja gitu.
atau nggak ada tahun-tahun, kayaknya baru ada tahun 24, tahun-tahun yang lain tuh kayak tahun 2016 lah, udah kelamaan. Pokoknya kayak gitu. Berarti buat jodoh ini ternyata harus tiap tahun maunya ada. Tergantung sebetulnya, tergantung teman-teman gimana. Sebenarnya nggak harus gitu sebetulnya, cuma kemarin itu saat kita memang mencoba untuk cari itu ya, melengkapi gitu, karena belajar dari ini sih RSA-nya teman-teman sebelumnya itu baru dicari per tahun ini seperti apa, itu kelihatan posisi keterbaruannya itu seperti apa gitu sih. Buat kakaknya sendiri, ceritain dari awal apa keseruannya waktu ikut PKM untuk Binmas ini? Enak mas. Serunya tuh waktu ngomongin Jakarta waktu itu ceritain. Dan paling stresnya di bagian Iya. mana aja? Yang cerita serunya waktu kakak itu ikut apa? Oh, di mana Batu ya, Di Naksanti. Seru-serunya aja deh. Oke, seru-serunya aja ya, biar teman-teman langsung oh iya Binmas ikut kayak Iya, biar ada kita tertarik ikut Binmas. iya benar. Sebenarnya yang paling sangat dicari adalah jersey teman-teman. Jersey. Ya, kita kan punya Iya, jersey yang- masing-masing kan. Oh, Tiap ini apa namanya? Tiap angkatan lah istilahnya. Kalau kita pindah 37, jersey-nya ya 37. Gak ada di angkatan lain yang sama gitu. Gitu. Kalau dari sisi serunya, sebenarnya seru kok teman-teman. Kayak kita itu di situ bener-bener apa ya? Aduh, aku nangis nih kalau misalnya mau mengingat gitu ya, karena memang se-struggle itu sebenarnya untuk masuk ke Binmasnya sendiri gitu. Karena gak kan nyangka gak nyangka teman-teman, aku tuh sama timku sebenarnya gak nyangka masuk Binmas, karena dari ini ya presentasi pun kita tuh tim yang paling apa ya istilahnya tertinggal lah, karena kan kita banyak masalah ya, kita banyak masalah timku itu dari sesuatu yang hilang, kemudian dari mungkin pengalaman pendanaan itu yang hilang juga gitu, karena kita tidak itu waktu itu dari masalah-masalah itu saya tuh akhirnya jadi hopeless. Ya udah ini kayaknya nggak lolos nih pasti. Tapi waktu PKP 2 itu aku sama teman-teman menuju PKP 2 itu sangat tidak putus untuk berdoa dan bersolawat tiap hari itu, tiap maghrib itu selalu doa, selalu salawat gitu ya. Kalau bangun ini bukan kebenarannya ya silakan, tidak apa-apa, kita ikhlasin stop sini. Untuk PKP 2 dan pokoknya kita usahakan untuk mungkin jawab pertanyaan dari reviewer itu. Sampai yang lucu itu adalah kita tuh waktu teman-teman kayak jawab ke reviewernya itu reviewernya sama kayak ah ini gimana ini kita nonton tuh ini sudah ada hasil ujiannya dan sebagainya gitu, terus akhirnya nggak cukup waktunya, jadi kita tidak bisa berdebat lagi gitu kan. Seru sih pas itu. Terus akhirnya waktunya adalah sudah di stop, akhirnya ya sudah kita selesai. Waktu itu kalau PKP 2 di ini ya di ruangan itu ada 2 tim, jadi tim itu PKMK sama tim yang lain. PKMK juga namanya apa ya aku lupa, dia lebih ke ini sih bisnis apa ya, pembelajaran atau apa mesin apa gitu, lupa aku gitu. Jadi kita tuh satu ruangan itu nggak ada tuh yang kayak bener-bener saling mendukung. Jadi sebelum kita PKP 2 kita harus doa dulu teman-teman ya, tim yang lain itu kita doa dulu teman-teman, semangat lancar. Selesai PKP 2 ya beda tim tetap itu ya saling mendukung. saling support, saya support gitu. Terus kita cerita apa sih namanya, kalau kita udah selesai di titik sebelahku tuh kita ayo semangat saya masih bisa, Semangatin satu sama gitu lain. bener. Akhirnya di situ timbul rasa ini ya, keluargaan tim itu kuat banget. Habis itu ternyata di malam aku bener gak mikirnya jeda pengumuman PKP 2 sama Binmas di tahun itu tuh cukup lama ya, 3 minggu sampai 4 mingguan. Beda tahun sekarang itu sekitar 2 mingguan atau seminggu tuh 2 mingguan gitu. Udah dari pengumuman gitu ada pengumumannya. Dan aku sebulan itu ada kayak lupa gitu kan. Lupanya itu mungkin kita coba ini nyicil laporan akhir aja kita KPN gitu kan. Kemudian ini kita teman-teman ternyata waktu malam kan aku begadang ya waktu itu, dan aku nggak ngerti kalau hari itu udah pengumumannya gitu. Terus tiba-tiba mentorku yang dari Inggris itu di grup itu langsung gitu, selamat Tiko gitu. Tiko kan temanku ya, selamat atas apa gue gitu. Sangat Kalau udah juga, karena emang kayak udah ya udahlah nggak lolos pasti gitu. Langsung dikirimin di file pengumuman SK-nya gitu. Selamat sekali lagi, aku itu nangis nih. Gak nyangka, dia langsung
bangunin temen yang lain. Ini di grup ya, telepon mas gitu. Gimana tuh lolos gitu. Kita tuh lolos itu bukan karena lolos nangisnya tuh lolos karena nangis seneng iya, tapi lebih ke kita bisa survive gak ya? Lebih ke situ. Karena kondisinya kan tim gue sangat tidak saruan ya. Tapi kita percaya aja nanti pasti bisa gitu. Terus akhirnya kita berangkatlah ke Batu itu ya. Sebelum berangkatnya kita di briefing dulu kan ngapain aja di Batu gitu. Jadi selama di Batu itu karantinanya sekitar 5 hari. Jadi kita benar-benar digembleng gitu, presentasinya lagi setiap hari dites keuangannya gimana konsultasi tiap hari sampai kayak misalnya nggak sesuai dengan penalaran itu gimana gitu. Makan ditanggung kok. Kita sama persiapan kibras tuh makan ditanggung gitu. Jadi kayak kita kan basecampnya di psikologi ya waktu itu dari lama. Kita udah hancur apa belum ya? Jadinya danau tuh. Jadi gerbang Surabaya. Iya. Oh ya, sebelumnya itu ya kak. Ya itu. Ya itulah. Nah, bukan sebelahnya itu ya. Jadi kita di sana kok dapat makan siang, makan sore, dapat makan gitu. Terus di Batu itu juga iya. Nah waktu itu ibu di Kemauan aku bilang gini, nggak usah khawatir teman-teman kalian tuh di Batu diganti ini maksudnya. Kita hampir dapat 1 juta orang. Di karantina juga udah dapat Langsung udah dapat apa uang saku. Terus waktu ke tempat timnas Surabaya dan itu dikasih lagi itu kalau nggak saku sih nggak ada lagi udah soalnya kita udah di ini hotel bintang 4 ini baru di hotel bintang 4 selama berapa hari ya 3-4 hari gitu ya udah makan buah plus di atas tuh udah kayak kita kalap nih kita tuh sampai kayak tadi tuh ayo anak-anak ini sudah kita mau berangkat ke Undar anak-anak masih makan masih ngambilin jajan gitu itu sih serunya ya tapi lebih serunya itu waktu puncaknya emang ya di malam puncaknya kita baru udah tim itu sebetulnya sangat pede ya sebenarnya waktu itu sama poster kita karena jujur tim-tim lain itu sangat mengunggulkan poster kita juga tim PKM Center juga mengunggulkan kita salah satu yang memang diprediksi dapat medal waktu itu daripada Allah memang bersedia benar kita tidak dapat medal gitu dan kita kebetulan di K1 itu UM-nya ada 3 tim dan timnya itu bagus semua tim unggulan timnya di K1 timku itu bukan unggulan tapi masuk K1 itu kayak ya Allah berarti termasuk unggulan itu ya alhamdulillah ya mungkin ya jadi itu kayak kita hopeless di presentasi kayak nggak mungkin di presentasi udah kita udah fokusnya di poster aja gitu karena kalau nggak dari aman juga dari aman tapi nggak aman ternyata tapi nggak apa-apa itu jadi pas malam puncak itu sebetulnya yang keluar duluan itu adalah satu tim ini ya teman-teman yang dapat 2 medal itu loh yang dapat 2 medal yang timnya Kak juga yang di 10 bahasa kalau nggak salah yang dapat poster sama presentasi yang silver medal itu nah mereka dapat itu dan yang keluar nih senang kita sampai besoknya tuh habis suara itu kita saling mendukung ya di kornernya itu pokoknya UM harus ini nih habis 2 tim itu keluar, selain ada 1 tim lagi kalau nggak salah poster keluar juga. Nah habis itu jeda agak lama nggak ada yang keluar UM gitu. Waduh kita udah panik nih, kok nggak ada terus habis itu keluar lagi medal emas 3 tim gitu. Emas semua itu jadi kekuatan buat kita gitu kan. Karena yang nangis bukan 1 orang 2 orang aja, semua satu kontingen tuh nangis ya kalau misalnya nggak ada yang medal emas gitu karena hitungan ini ya rank unik yang se-Indo PKM itu dia dari medal emas. Kalau itu berapa Unhas menang tidak umum ya untuk yang paling banyak yang paling banyak yang mereka itu udah keren sih. Udah berapa tahun berturut-turut mereka? Unhas 2 tahun berturut-turut juara umum. Tapi juga iya tahunku itu juga Iya 2 tahun ini dan Unhas itu memang tidak pernah keluar dari posisi 10 besar selama 8 tahun. Kita pun baru keluar dari posisi 10 besar itu tahun ini. tahun ini Ke 13 dari posisi berapa sebenarnya? 6 sekarang 13 jauh juga ya. Tahun depan bisa kembali ke 10 Amin. Dulu tuh Bibit masih 5 bibitnya, besar. bibit. Ini calon-calon. calon.
Dari awal banget nih, kakaknya kenapa milih kuliah di UM? Oke, balik. Dari awal banget nih, kenapa milih di UM? Jujur UM itu adalah pilihan terakhir. Gak boleh gitu teman. Aku kalau nggak di UM aku Tapi akan tetap cinta berdiri UM di sini. dong. Oh, cinta UM. Iya. Cinta UM beserta isinya. Iya. Iya. Jadi sebenarnya aku tuh sangat ini anak UB sekali ya. UB ya. Oh lagi di belakang kamera teman-teman tuh. UB ya. Jadi sebenarnya aku anak UB. Oh di ghosting semua sama. Jadi di ghosting itu kan. Ya kita anak UB gitu ya. Aku sangat UB sekali. Saya dulu tuh pengen masuk ke VIA atau nggak FEB karena sangat bergengsi gitu kan. Aku tuh dulu mau masuk ke VIA jujur. Ya UB atau FEB, tapi aku lebih ke FEB karena basicku di ekonomi, tapi yang paling masuk dulu akuntansi. Tapi kayak, akuntansi, aku kayak, lalu pikir lagi gitu kan, terus akhirnya, oke deh, akuntansi nggak apa-apa, akuntansi sama pajakan gitu kan. Aku tahu nggak bilang orang tua teman-teman, bilang, Dia juga nggak bilang kok nggak. gitu kan. Buat daftar kuliah. Iya betul. Sama aku cuma bilang gini, udah daftar kok bu, itu kan SNM ya, aku udah undangan kan. Terus habis itu, ya habis itu ini, kok ada firasat tidak lolos ini pas buka hari H itu ya SNM. Udah merah dulu, aku langsung nangis gitu. Aku gak terima bu, sebenarnya aku ikut ATBK. Nah sebelumnya itu ada yang uniknya adalah mimpi. Aku tuh sempet sholat tahajud, bukan istiqoroh ya. Tapi habis sholat tahajud tuh minta ya Allah, tolong dikasih jalan nih petunjuk aku harus ke UB lagi atau kan aku bergeser ke tetangganya gitu kan. Terus akhirnya aku dapat mimpi teman-teman. Jadi tuh mimpi, tapi teman-teman tahu misalnya teman-teman ada ini nggak ya yang ada kayak kartu TBK di sini tuh ada misalnya TPA-nya berapa, TPS-nya berapa. Nah ada kan ada yang QR code yang di kartu hasilnya itu loh. Ada. Nah aku mimpi itu aku melihat aku itu tapi lulusnya di S1 ekonomi pembangunan tapi di UM. Langsung ada. Langsung ada kayak clue-nya loh teman. Tapi itu memang percaya ya. Tapi aku ngalamin sendiri gitu, aku kaget gitu, aku bilang ke ibu. Yaudah bu, aku pindah aja ke UM gimana? Nah aku udah bilang ke ibu. Nah pas SNM aku nggak bilang, karena aku daftar UB dua-duanya pantas gitu ya gitu. Kalau punya orang tua nggak ego, kalau jangan dituruti, maksudnya jangan diikuti gitu ya dari surat itu orang udah kayak gitu. Terus aku akhirnya daftarnya ke UM sesuai dengan ini ya prediksi gitu ya, itu tujuannya. Akhirnya aku langsung daftar ke UM itu TBK, saya lolos tuh. Wah itu nangis banget itu. Alhamdulillah ya Allah ternyata dikasih kesempatan berkuliah karena itu menurut aku kan datangnya kan dari mahasiswa orang tua. Jadi orang tua. Kalau misalnya pun waktu itu beasiswa aku tidak lolos juga, aku bukan tidak kuliah. Jadi aku sangat bersyukur pada UM, terima kasih UM. Terima kasih UM. Rezekinya di sini ya kak. Rezekinya ternyata di sini gitu. Dan rezekinya luar biasa banyak teman-teman kalau misalnya itu dari kelas sampai sekarang gitu sampai sekarang. Ternyata Allah tuh membawa saya sepanjang ini ya di UM gitu itu kayak jadi apa ya penyemangat sih buat aku akhirnya sampai titik. Tapi ada satu pertanyaan terakhirku. Apa nih? Kenapa kakak milih skripsian padahal kakak bisa gak usah lulus tanpa skripsi? Oh ini ya. Sama ada juga kayak Kak Adis juga gitu kan. Aku kayak mikir kenapa apa yang istimewanya itu bikin stres gitu. Iya mungkin teman-teman. Oh ya ini dulu sendiri ya info aja. Kalau misalnya aku bisa konversi SKS tapi nggak bisa ini nggak skripsi. Karena kan kalau misalnya Mas Aziz itu kan dia ini ya buat medal ya. Dia kan tidak ya. Aku cuma tulis medal aja dia nggak bisa gitu. Tapi sesuai kebijakan ini sih unik juga ada temanku yang cuma ultimate aja tapi bisa konversi skripsi. Tapi di kita itu waktu itu cuma sampai SKS aja. Dan aku juga kesusahan waktu itu nggak bisa gitu. Tapi kalau ditanya kenapa milih skripsi, aku nggak tahu Mas Aziz gimana ya. Kalau tanya nanti ya Mas Aziz apa yang buat skripsi daripada ganti ke konversi gitu. Sejujurnya sama teman-teman. Kalau misalnya kita konversi skripsi pun biasanya kita ini ambil dari artikel yang kita bikin di masa ini luar tugas. Itu ada luar artikel ya penelitian ini ya. Nah itu yang kita coba tarik ke arah
kalau misalnya EKP ya ditarik ke anak EKP, jadi modifikasi. Kalau misalnya udah gitu, ini sekali biasanya udah dicocokin nih sama EKP gitu. Ya udah nanti akan langsung diujikan. Tapi kalau misalnya skripsi kan kita harus cari dulu dari awal ke akhir. Nah, kalau misalnya aku milih ya kak milih emang ya udah terima aja di skripsi. Tapi skripsi seru kok gitu. Kalau dijelaskan. Iya. Oke. Itulah guys cerita menarik dari Pimnas dari Kak Adea. Seru banget dimana kakak itu bisa di perjalanannya banyak banget ngomong-ngomong dan lain sebagainya. Jangan lupa juga, kan ada seru-serunya juga tadi. Jangan lupa ikut PKM-nya. Oke. Semoga lolos Tahun Pimnas depan. untuk tahun depan. Amin amin. Sekian dari kami. Dadah. Bye. Dadah.